Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Pelabelan PKI, stigmatisasi paling kejam. Ada banyak pelabelan di negeri ini, tetapi label PKI paling kejam. Hal ini memiliki efek negatif yang jauh ke dalam korban yang dilabeli. Hal tersebut disampaikan oleh psikolog sosial Universitas Persada Indonesia, Idham Shah Eka Putra, dalam Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 Pendekatan Kesejarahan di Hotel Arya Duta, Jakarta. Menurut Eka, dibandingkan stigma-stigma lain seperti Cina atau orang cacat, label PKI lebih dahsyat. Kalau sudah dilabeli PKI, maka bisa dikecilkan, dijauhi, dilecehkan. Padahal kalau sudah dilabeli stigma, nggak ada urusannya sama ideologi. Efek negatif stigma PKI dan kriminal tidak berbeda. Untuk mengetahui dampak label PKI, Eka melakukan beberapa kali riset. Misalnya, dia meneliti seberapa jauh efek negatif label PKI terhadap anak sekolah dasar. Salah seorang yang ia jadikan sampel adalah murid berprestasi yang sering mewakili sekolah dalam berbagai lomba. Guru-gurunya bangga berhasil mendidik dia. Persepsi langsung berubah menjadi negatif setelah diinformasikan bahwa anak itu keturunan PKI. Efeknya luar biasa. Gurunya yang tadinya bangga bilang, "Setelah saya tahu, tiba-tiba rasa bangga saya drop." Dari sini kita bisa pelajari ternyata pelabelan sebagai anak PKI itu luar biasa sekali. Stigma dicap anak PKI pada saat itu lebih nista daripada anak haram, anak jadah. Kata Witaryono Reksoprojo, anak Setiadi Reksoprojo, mantan Menteri Listrik dan Ketenagaan yang ditahan oleh Jenderal Soeharto. 15 menteri yang ditahan juga dilabeli tidak beretika dan tidak beritikat baik. Pelabelan tidak beretika dan tidak beritikat baik bagian dari narasi yang dibangun pada waktu itu untuk menjatuhkan pemerintahan Soekarno. Pelabelan itu tidak hanya kepada bidang profesionalnya, tetapi kepada pribadi-pribadinya. Menurut Eka, karena pelabelan PKI sangat berdampak jahat, maka pada waktu pemilihan presiden, Jokowi pun disebut anak PKI. Namun, Jokowi selamat. Akan tetapi, tidak dengan orang-orang yang dicap PKI pada masa lalu. Pada pemilu lalu, Jokowi difitnah sebagai anak PKI. Ada yang memainkan isu itu, pasti ada alasan kenapa memainkan label PKI. Efeknya, ingin menjatuhkan Jokowi. Eka pun membuktikan dalam penelitiannya, ketika seseorang yang memiliki berbagai kualifikasi ideal akan dicalonkan sebagai presiden, respon masyarakat terhadapnya pada awalnya positif. Namun, ketika masyarakat tahu calon presiden itu merupakan keturunan PKI, grafik respon yang ditunjukkan pun menurun. Ketika orang diketahui dekat dengan PKI, nilai orang itu turun. Tapi ketika dia ditambahkan info soal kedekatannya dengan PKI, langsung drop. Dari penilaian positif jadi negatif. Menurutnya,
Studi ini membuktikan label PKI memang memberikan efek luar biasa pada siapapun, bahkan anak kecil yang tidak paham sama sekali soal ideologi komunis. Namun ada cara untuk setidaknya meredam stigma negatif. Dalam studi berikutnya, Idham Shah menambahkan pemikiran kepada para responden. Semua manusia pada dasarnya baik. Hasilnya, meski kecil respon negatif dari para responden tidak seburuk sebelumnya, kebanyakan orang mengamini manusia itu baik. Dalam studi efeknya luar biasa terhadap persepsi positif. Penekanan itu bisa meredam prasangka dan stigma. Namun, terkait dengan upaya permintaan maaf selalu gagal. Hal ini karena kebanyakan persepsi mengembalikan pada apa yang korban lakukan sebelum dibunuh. Efeknya lari dari sanksi sosial. Yang kedua, ada rasa penyesalan tapi dikembalikan kembali kepada korban semasa hidup. Ketiga, mengakui kesalahan tapi takut publik tahu. Adapun Direktur Center for Southeast Asian Studies (CSAS) Yosef Jakabapa menilai saat ini diperlukan keterbukaan pandangan untuk memahami kompleksnya masalah isu tragedi 1965. Yosef pun mengusulkan saat ini perlu membuka kembali ingatan kolektif baru yang lebih jujur. Hal ini terkait kepentingan bersama, yaitu mengakui adanya kekerasan politik yang menimbulkan dampak luar biasa, dilakukan dengan pembelajaran secara menyeluruh dengan fakta dan keilmuan yang valid, sehingga diharapkan tragedi ini tidak terulang. Demikian kura-kura, Takar Lambe Sundel.